Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi, untuk tampil di sini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini mata kuliah KDRT dan perlindungan anak, saya presentasi di sini tentang hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional. Untuk makalahnya sendiri mungkin bisa dibaca sendiri ya di grup, dan PowerPoint-nya ini untuk penjelasannya sedikit bisa disimak di sini. Nah, kawan-kawan bisa lihat di layar ya. Nah, di sini merupakan hak-hak dalam instrumen hukum internasional. Sebelumnya mungkin bisa saya jelaskan ya. Kawan-kawan sendiri sudah tahu bagaimana hak-hak anak sendiri gitu. Sebagai manusia, anak sendiri juga memang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing gitu ya, selama mereka hidup gitu kan. Karena memang sebagai anak-anak, mereka adalah generasi penerus bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah itu sendiri gitu. Nah, kemudian instrumen itu sendiri merupakan suatu alat dan landasan suatu materi. Istilah hukum menurut Mukhtar Kusumaatmajaya merupakan suatu instrumen atau asas-asas dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang harus meliputi institusi atau lembaga dan proses yang dibutuhkan untuk menjadikan suatu hukum dalam sebuah kenyataan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, di sini untuk instrumen hukum internasional terkait hak-hak anak ya. Di sini ada Konvensi PBB tentang hak anak pada tanggal 20 November 1989 Masehi, yang mana inti dari konvensi ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar ya. Yang kedua, ada hak untuk diberi perlindungan, dan ketiga, ada hak untuk tumbuh kembang, dan keempat, ada hak untuk berpartisipasi. Yang pertama, hak terhadap kelangsungan hidup atau survival rights. Nah, hak kelangsungan hidup ini berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Itu kurang lebihnya seperti itu ya untuk hak hidup. Yang kedua, ada hak terhadap perlindungan atau protection right. Nah, untuk hak perlindungan sendiri itu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi gitu ya. Nah, hak perlindungan dari diskriminasi ini sendiri termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan gitu. Contohnya perawatan dan latihan khusus, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada hak untuk tumbuh berkembang atau development rights. Nah, hak tumbuh berkembang ini meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Tuh. Kemudian yang keempat, hak untuk berpartisipasi atau participation right. Nah, hak untuk berpartisipasi sendiri yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak gitu ya. Hak yang terkait dengan ini, dengan hak untuk berpartisipasi ini meliputi yang pertama, hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya. Kemudian ada juga hak untuk mendapat dan mengetahui informasi yang untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Kemudian yang ketiga, hak untuk berserikat, menjalin hubungan untuk bergabung gitu. Itu salah satu beberapa contoh ya dari hak untuk berpartisipasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu hak-hak anak dalam instrumen hukum nasional ya. Nah, sebagaimana tadi dikatakan ya,
bahwasanya Indonesia itu dalam konvensi PBB tentang hak anak itu ikut meratifikasi konvensi tersebut bersamaan dengan 191 negara lainnya ya, yang mana peserta PBB sendiri dan peserta konvensi sendiri gitu. Kemudian negara Indonesia sendiri berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perundang-undangan gitu melalui upaya harmonisasi hukum dan lain sebagainya. Bahkan BPHAN sendiri merekomendasikan pertama mengintroduksi hak-hak anak dalam konvensi hak anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional. Kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan konvensi hak anak. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian merujuk pada beberapa literatur ya, dapat diidentifikasi sejumlah instrumen atau landasan hukum yang dapat dipedomani dalam upaya mewujudkan hak anak, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1445 amandemen kedua tahun 2000 ya, pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian juga ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana di dalamnya mencantumkan sebanyak 15 pasal tentang hak anak. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdiri atas 93 pasal. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang perlu diperhatikan antara lain. Pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 45 ya, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat. Kemudian yang kelima, pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kemudian juga ada pasal 21 menyatakan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa. Status itu untuk instrumen yang nasional ya, yang di negara kita yang memang bersumber juga dari konvensi PBB sendiri gitu ya, yang internasional tadi. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.